Selamat malam Bapak Ibu dan Jemaat Gereja Kristus Petamburan, ataupun saudara dimanapun saat ini berada dan sedang mengikuti malam pembinaan iman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang melayakkan kami untuk boleh menerima keselamatan dan bertumbuh di dalam iman kami. Malam hari ini bersama-sama kami akan membaca satu bahagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kepada kami pencerahan dan anugerah dalam Kristus Yesus dalam hidup kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 2, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29, menjadi bacaan berseri selama malam pembinaan iman, khususnya surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Asia Kecil. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29, saya akan membaca untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan, terlebih lagi yang melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbeda dengan 3 kota yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kota Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Kota Tiatira adalah kota yang kecil. Bahkan Tiatira adalah kota terkecil dari 7 kota yang dibahas di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Pergamus adalah ibu kota provinsi Asia. Dan letak Tiatira yang persis di depan gerbang masuk Pergamus menjadikan Tiatira ini menjadi kota yang harus dilalui sebelum orang memasuki ibu kota provinsi, yaitu Pergamus. Pada masa itu, jikalau suatu negara atau provinsi diserang oleh musuh, maka yang pertama kali diupayakan untuk ditaklukkan adalah ibu kotanya. Dan karena itu, maka Pergamus selalu berada dalam bahaya serangan musuh. Nah, untuk menghalangi masuknya musuh secara cepat ke Pergamus, maka Tiatira yang persis di depannya dijadikan sebagai penghambat dari gerakan musuh untuk masuk ke Pergamus. Dengan demikian Tiatira dianggap sebagai bemper dari kota
Pergamus. Karena itu di Tiatira ditempatkan beberapa pasukan tentara yang tentu setiap saat harus berpatroli di sana, dalam artian mereka harus siap bertempur apabila terjadi serangan untuk memperlambat pergerakan musuh memasuki kota Pergamus. Tidak ada harapan bahwa peperangan melawan musuh dimenangkan di Tiatira. Karena apa? Karena letak Tiatira berada di lembah yang membuat mereka ini sangat mudah untuk diserang dan dikalahkan. Oleh karena itu, satu-satunya yang diharapkan dari Tiatira adalah memperlambat gerakan musuh mencapai kota Pergamus. Demikian juga dari sisi agama. Sekalipun ada penyembahan kepada dewa-dewa kafir, tetapi Tiatira tidak pernah menjadi pusat penyembahan berhala yang menyolok seperti kota-kota yang lainnya. Dan karena itu orang-orang Kristen di Tiatira tidak mempunyai persoalan dengan pengakuan kepada kaisar sebagai Tuhan. Dan dengan demikian mereka hidup tanpa ancaman hukuman mati sebagaimana kota Pergamus. Satu-satunya kuil yang ada di Tiatira pada masa itu adalah penujuman atau pusat ramalan nasib yang dipimpin oleh seorang ahli nujum yang terkenal, yang mendapat sebutan Sambate. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun Tiatira bukan kota besar dan terkenal, sekalipun hanya dijadikan bemper ya bagi kota Pergamus, sekalipun juga Tiatira bukan merupakan pusat keagamaan kafir, tetapi Tiatira terkenal dalam hal perdagangan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh letak yang ada di luar ibu kota Pergamus, di mana orang sering mencari cindera mata atau kenang-kenangan ketika mereka sedang berjalan-jalan. Sebelum pada akhirnya mereka meninggalkan kota Pergamus. Biarpun ada banyak usaha perdagangan di Tiatira, tetapi yang paling menonjol adalah seni pewarnaan kain. Di mana kain yang sangat terkenal pada masa itu adalah produk utama dari kota Tiatira. Yang sering kita dapati sebagai kain ungu. Ya, baik kain ungu tua maupun ungu muda. Dan ini cukup terkenal pada masa itu. Sebagaimana surat yang ditujukan kepada jemaat lain. Surat kepada jemaat di Tiatira ini juga dimulai dengan pujian atas segala pekerjaan jemaat Tiatira selama ini. Saudara, jemaat di Tiatira dapat dikatakan sebagai jemaat yang bertumbuh dalam segala hal. Pertama, mereka dipuji atas kasih dan iman mereka. Dan ini berbeda dengan kota Efesus yang dicap sebagai jemaat yang telah kehilangan kasih. Tetapi sebaliknya, jemaat Tiatira justru mampu memperlakukan dan juga memelihara kasih Allah, kasih kepada sesama dalam kehidupan mereka dengan apa? Saling tolong menolong, saling berbagi, dan juga saling merangkul semua orang di dalam kasih. Mereka juga dipuji atas iman mereka. Karena apa? Mereka tetap bisa bertahan di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak aman. Mereka tetap bisa menyenangkan hati para pengikut Yesus pada masa itu. Oleh karena itu, jika kita mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13, maka jemaat Tiatira memiliki dua hal besar yang mesti dimiliki oleh jemaat. Yaitu iman dan kasih. Di mana kasih adalah yang terbesar. Kemudian yang kedua, kasih dan iman yang mereka miliki itu menghasilkan pelayanan dan menghasilkan ketekunan di dalam kehidupan iman mereka. Jemaat Tiatira dipenuhi oleh orang-orang yang terlibat di dalam kasih, dalam melayani orang lain. Oleh karena itu tidak diragukan lagi jika mereka bersedia mengorbankan uang mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan pikiran mereka, dan juga semua hal lainnya. Untuk apa? Memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada jemaat di Tiatira. Oleh karena itu, sebagai jemaat yang tekun, mereka tentu juga tidak mudah jatuh. Mereka tidak mudah kalah. Karena apa? Karena berbagai macam goncangan, berbagai macam tekanan di dalam mempertahankan iman mereka ketika mereka mengikut Kristus. Ketika banyak orang lain gagal, ketika banyak orang lain jatuh karena putus imannya di tengah jalan, jemaat Tiatira dikatakan mampu bertahan. Mereka mampu bertumbuh dengan setia.
Di tengah pertumbuhan jemaat yang sehat dan juga perkembangan pelayanan yang ada di Tiatira, ternyata jemaat ini juga mendapatkan teguran yang keras. Apa masalahnya? Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-20. Di sana diberikan keterangan mengapa Tuhan mencela jemaat ini. Karena jemaat Tiatira membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan kemudian menyesatkan hamba-hamba Tuhan agar mereka berbuat zina. Mereka makan persembahan-persembahan yang diberikan kepada berhala. Nah, siapa Isabel itu? Kalau kita melihat dalam sejarah perjanjian lama, di dalam 1 Raja-Raja terutama pasal 16 dan juga pasal 21. Isabel adalah seorang wanita yang hidup dalam sejarah Israel dengan rekor kejahatan yang sangat luar biasa. Ia mempengaruhi Raja Israel yang bernama Ahab supaya memerintah dengan sangat jahat. Selain itu, ia hidup dalam penyembahan berhala yang dapat dilihat dari ratusan nabi hidup dalam penyembahan berhala. Dan kita tahu, akhirnya para nabi-nabi Baal itu dibunuh oleh Nabi Elia. Nah saudara, pengutipan nama Isabel dalam surat kepada jemaat di Tiatira ini adalah simbol dari ajaran yang nampaknya seolah-olah dibiarkan masuk. Dibiarkan untuk mempengaruhi jemaat di Tiatira untuk melakukan perzinahan dan juga kemudian memperbolehkan jemaat untuk makan persembahan berhala. Oleh karena itu, saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan jemaat sebagai pengikut Yesus dalam batas-batas tertentu memang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Itulah juga yang terjadi dengan jemaat di Pergamus. Kita juga menyesalkan mengapa jemaat luar biasa seperti Tiatira yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam iman, dipuji dalam hal pelayanan, dipuji dalam ketekunan, tetapi mereka kecolongan untuk hal yang sangat berbahaya, yaitu penyesatan Isabel ini. Oleh karena itu, melalui apa yang dialami oleh jemaat Tiatira, kita diingatkan bahwa pada satu sisi gereja harus tetap mempertahankan kemurnian ajarannya. Gereja tidak boleh tenggelam dalam hiruk pikuk dunia, bahkan tidak boleh memberikan sekecil apapun kesempatan masuknya penyesatan. Kehidupan gereja harus tetap menjadi berita kesukaan bagi dunia, sehingga kita bisa tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Raja Gereja kali ini mengingatkan sidang jemaat di Tiatira yang di satu sisi mereka masih memiliki hal-hal yang indah, yaitu kasih dan iman, sebagaimana terungkap di dalam pelayanan dan juga ketekunan mereka. Kita perhatikan istilah ketekunan barangkali menyiratkan adanya rintangan-rintangan di dalam pelayanan yang jemaat Tiatira kerjakan. Tetapi mereka tidak undur dari pelayanan tersebut. Bahkan kasih dan iman mereka itu berbuahkan pelayanan yang secara kuantitatif semakin meningkat. Perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Ya. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang aktif dan itu berakar pada kasih dan juga iman mereka. Namun demikian, kelemahan jemaat Tiatira juga tidak luput dari pengamatan Tuhan Sang Raja Gereja. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan mereka. Ia mencela jemaat itu karena tadi kita perhatikan, mereka membiarkan ketidakberesan itu tanpa adanya tindakan penanganan. Nah persoalannya seperti halnya jemaat di Pergamus. Di jemaat Tiatira berkembang suatu bidat yang sudah pasti mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Kesesatan itu bermuara pada perzinahan dan juga kompromi dengan tuntunan dunia di dalam menganiaya gereja. Bahkan ketika kita perhatikan di dalam bagian ini ada dikatakan seluk-beluk iblis. Yang dimaksud mungkin semacam ajaran sekaligus praktek ritus misterius yang bermuara pada pemuasan hawa nafsu. Demikian juga penyangkalan terhadap dosa dan juga kecemaran mereka. Dan anehnya sidang jemaat Tiatira membiarkan hal itu. Saudara, toleransi semacam ini dicela secara tajam oleh Tuhan Sang Raja Gereja. Ia tidak hanya tidak rela gerejanya dirusak oleh penyimpangan ajaran dan juga praktek hidup yang tidak bermoral. Tetapi Tuhan juga tidak rela gerejanya mendiamkan pembusukan yang terjadi di dalamnya. Nah dalam keadaan seperti inilah masih ada orang-orang yang tidak rela melihat keadaan seperti itu.
Dalam ayat yang ke-24 dikatakan orang-orang lain di Tiatira. Kelihatannya mereka adalah kelompok minoritas. Mereka berusaha untuk mempertahankan diri agar tidak terbawa-bawa di dalam arus penyesatan. Oleh karena itu, hal yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan kita malam hari ini adalah, saudara, mari kita berusaha untuk setia pada kebenaran Injil. Mari kita tetap setia kepada hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan Sang Raja Gereja meminta kita untuk tetap memelihara kesetiaan itu. Bukan hanya kasih, bukan hanya iman. Tetapi di dalam pelayanan dan juga ketekunan kita itu harus membuahkan hal yang terus berlipat-lipat dalam segi jumlah. Tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan ajaran gereja yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberitakan, bahkan juga saling menegur satu dengan yang lain. Ketika ada saudara kita yang tersesat, ketika ada saudara kita yang mulai menganut pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Agar apa? Seperti tadi firman Tuhan katakan, jangan sampai Tuhan Sang Raja Gereja menegur kita dan kemudian justru memperandakan kehidupan iman kita. Saudara, inilah tanggung jawab kita bersama di dalam bertumbuh di dalam iman. Tanggung jawab kita bersama untuk memelihara kasih, memelihara iman, dan bertekun di dalam pelayanan. Saya percaya teguran jemaat di Tiatira ini juga akan menjadi teguran bagi kita sekalian. Kalau kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam iman kita. Bertumbuh di dalam kasih dan mengingatkan seorang lain di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini.